Dan halo semuanya, jumpa lagi di Ardiki Sound Creation Channel. Pada kesempatan kali ini kita mau kupas lagi nih tentang program Mental Canvas. Yang kali ini kita bahas Mental Canvas untuk di Windows ya teman-teman ya. Karena aplikasi Mental Canvas ini memang digunakan untuk di iPad ya teman-teman ya, untuk desain 3D di iPad. Nah teman-teman, untuk program ini sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Teman-teman bisa cek di channel saya, atau teman-teman mungkin bisa klik tautan yang ada di bawah ya, atau di pojok kanan atas nih. Nah teman-teman, di sini kita akan buka dulu aplikasi Mental Canvas-nya. Nah sekali lagi saya tekankan nih teman-teman, kalau di Mental Canvas untuk di Windows ya teman-teman, untuk di Windows itu kita nggak bisa untuk drawing ya, meskipun di sini kita sudah berhasil ngeklik penanya, tapi kita nggak bakal bisa ngedrawing. Karena apa? Karena si Mental Canvas ini bisa deteksi mana sentuhan, mana goresan dari pena. Dia bisa deteksi nih teman-teman. Kalau menurut saya sih mungkin dari sentuhan ininya ya teman-teman ya, dari sentuhan ke layarnya. Kalau kita pakai pensil mungkin titik sentuhnya itu kecil. Nah kalau pakai sentuhan tangan atau dengan mouse kayak gini, ini kan kelihatan nih kuning-kuningnya ini lebar ya teman-teman. Jadi dia akan mendeteksi kalau ini tuh bukan dari pena, tapi dari kursor atau dari tangan gitu teman-teman. Meskipun laptop kita sudah bisa touchscreen ya, tapi tetap aja itu akan terdeteksi sebagai tangan ya, jadi bukan pena. Nah meskipun fitur ini memudahkan bagi perangkat yang memiliki bawaan stylus pen, tapi menjadi kesusahan juga bagi teman-teman yang perangkatnya mid range gitu teman-teman, menengah ke bawah itu nggak bisa menikmati fitur tersebut. Nah tapi nggak apa-apa teman-teman, kita tetap aja bisa mengakali ya teman-teman ya. Untuk generasi yang mendang-mending ini, kita harus bisa nih putar otak gimana caranya agar tetap bisa memakai aplikasi ini meskipun kita nggak bisa memakai fitur sepenuhnya. Nah caranya teman-teman untuk membuat desain 3D di Mental Canvas ini menggunakan laptop, kita membutuhkan aplikasi pihak yang lain, pihak kedua ya teman-teman ya di sini, yaitu aplikasi desain. Ya teman-teman bisa menggunakan Corel, Photoshop, menggunakan Adobe Illustrator, ada Affinity Design atau yang lainnya. Yang di Android juga bisa, asalkan teman-teman bisa nyaman ketika mendesain. Nah, di sini saya sudah contohkan, saya sebenarnya ini desain download teman-teman ya dari Freepik ya teman-teman ya. Di sini saya pakai Adobe Illustrator. Nah, jadi untuk membuat 3D-nya, pada intinya kita buat dulu desainnya di aplikasi desain. Ya misalnya di sini saya sudah buat aplikasi desain, kemudian kita akan convert ya secara manual pastinya, convertnya ke dalam aplikasi Mental Canvas. Nah, jadi teman-teman, kalau sudah di-download atau sudah dibuat desainnya, ini akan terbuka seperti ini. Tunggu. Nanti kita tinggal export aja, kita tinggal import aja ya teman-teman ya di layar-layar ini. Apakah sudah terbuka? Nah, sudah. Nah, ini teman-teman, ini adalah salah satu desain yang ada di Freepik. Saya cuma download aja karena biar cepat, karena ini sifatnya tuh cuma tutorial. Nah di sini ini sudah berlapis-lapis pasti ya, dari desainernya sendiri dia pasti sudah berlapis-lapis, backgroundnya pun ada kayak gitu. Coba kita lihat backgroundnya seperti apa. Nah ini backgroundnya kayak gini. Ini kalau mau lebih detail lagi teman-teman bisa kan ini kan banyak ya. Jadi misalnya cuman backgroundnya aja, bener-bener cuman background aja bisa. Jadi misalnya, nah cuman ini aja ya misalnya. Ini kita save dulu. Save, export selection. Jadi kita ngekspor satu-satu teman-teman ya. Export selection, kemudian oke, dia sudah terbuka di sini. Nah ini
kemudian kita klik yang bintangnya aja. Oke, yang bintangnya aja ini kita export selection juga, export selection. Oke, bintangnya sudah. Oh sorry, ini awan dan bintang ya, sorry, tapi nggak apa-apa. Ini sebenarnya kita bisa pisah tadi, tapi nggak apa-apa. Ini cuma contoh ya teman-teman ya. Ini banyak banget soalnya bintangnya. Oke, kemudian kita di bagian objek yang tadi sudah ke hapus ya ini. Nah ini di objek ini kan berlapis-lapis nih, kita bisa ambil lagi kayak gini. Nah, misalnya ini kan ini juga bisa nih. Jadi mungkin untuk yang paling bawah ya, kita kan dari bawah tadi, dari bawah. Oke, yang coklat dulu, kita cari yang coklat. Yang coklat ini. Yang coklat ini kita selection dulu. Caranya di sebelah sini nih, kita klik. Nah, kayak gini. Sudah ke selection, kita tinggal klik export selection. Kemudian kita export asset. Kemudian kita klik lagi yang lain, misalnya yang blue. Yang blue ini ada berbagai macam lapisan, tapi kita langsung aja karena ini sifatnya tutorial, sekali lagi kita klik yang di sininya aja. Nah, langsung banyak. Kemudian langsung kalau mau detail ini dibuat ini sendiri-sendiri teman-teman ya. Ini di export sendiri-sendiri. Ini file, export selection, kemudian asset. Kemudian saya cuma mau pisah di bagian orangnya ini aja sih. Ini oke, ini langitnya. Ini akan kita pisah juga. Oke, semua serba kita pisah. Oke, nah ini kita pisah. Sorry, yang ini nih yang mau kita pisah. Nah, ini ya, ini kita pisah. Kita selection yang pertama dulu. Yang ini kita export selection, export, kemudian kita klik yang bawahnya, kita export selection lagi. Oke, kemudian terakhir orangnya teman-teman, orangnya ini. Nah, kemudian kita file export selection. Nah teman-teman, kalau sudah export masing-masing aset kayak gini, sekarang kita tinggal buka di mental canvasnya. Ini kita no. Kemudian ini sudah ada file-file dari apa yang mau kita buat gitu teman-teman ya. Langsung aja kita buat di mental canvasnya. Langkah pertama adalah kita klik yang blank screen ini dulu. Kemudian kalau sudah dipilih di blank screen-nya, kita masuk ke layer ini, diklik. Nah di layer yang pertama ini kan ada insert gambar nih ya. Insert gambar ini untuk background ini, jadi kita klik dulu. Kemudian kita pilih yang tadi di sorry di ini. Nah ini ya, kita klik open, kemudian dia akan muncul seperti ini. Nah di sini kita membutuhkan zoomnya itu menggunakan keyboard, touchpad ya teman ya. Touchpadnya kita dengan gestur 2 jari. Kalau di laptop biasanya ada gestur. Kalau teman-teman nggak ada gesturnya, teman-teman download dulu ya untuk mengaktifkan gestur untuk trackpad atau touchpad. Nah di sini akan saya 2 jari biar bisa zoom gini. Tapi sebenarnya nggak zoom pun juga bisa ya teman-teman ya. Ini nggak di zoom juga bisa. Nanti kita bisa atur zoomingnya di programnya aja. Kita geser-geser sesuai dengan keinginan. Kemudian kita checklist. Nah, meskipun zoom kayak gini, ini tetap bisa kita atur lagi kok. Nah, bisa kita atur lagi kayak gini. Oke. Langkah pertama adalah teman-teman di sini yang pastinya teman-teman pilih pilih tampilan depannya dulu. Pilih tampilan depan itu artinya teman-teman mau gimana nih tampilan depannya. Tampilan depannya saya mau kayak gini. Nah, kalau sudah kayak gini, kita klik ini dulu di bookmark. Kita tandai dulu untuk tampilan depannya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita sekarang tambahkan layer-layernya.
Nah, cuman di sini agak susah nih kadang karena kita menggunakan Windows, jadi kadang yang ketambah itu kanvasnya, bukan layer yang di sini. Tapi nggak apa-apa, yang penting desain kita jadi, gitu ya. Oke, langsung aja teman-teman, kita di sini setelah background tadi ada langit coklat ya, kita tambahkan lagi. Ini langit coklat ini kita tambahkan langit-langit mendung. Oke, di sini nggak kelihatan, kenapa? Karena dia letaknya di belakang desain ya. Ini nggak kelihatan karena letaknya di belakang desain. Mungkin saya ulangi tampilannya biar lebih kelihatan. Ini bisa kita zoom out dulu biar lebih kelihatan nanti di mana sih dia nambahnya gitu ya. Oke, kita klik yang ini. Kita untuk geser, ini untuk geser kayak gini nih. Nah, ini untuk kembali ke halaman yang tadi. Nah, ini kita zoom out dulu, kemudian kita tambahkan. Untuk menambahkan, teman-teman harus klik yang ini dulu. Nah, kemudian klik, kemudian kita tambahkan langit mendungnya. Set. Nah, kalau nggak ada, kita zoom kayak gini. Siapa tahu nanti dia muncul ya, teman-teman ya. Di sebelah mana? Ya, ada yang kelihatan nggak? Oke, sorry, ini nggak kelihatan ya. Apakah ada masalah dengan gambar desainnya? Oke, kita checklist dulu coba. Oh sorry, memang dia putih ya. Dia putih. Coba kita gambarkan. Ini yang mana ya? Sorry. Kita coba cari di belakang, nggak ada. Oke, mungkin di sini. Bukan, cancel ya. Oke, ini nggak berhasil nih. Coba kita cek gambarnya. Oh dia agak putih ya memang ya. Oke, seperti itu. Coba kita ulang. Ini kita hapus. Untuk menghapusnya teman-teman klik kanan, kemudian delete. Oke. Kita akan coba menambahkannya, jangan lewat sini, tapi kita tambahkan kanvasnya dulu. Karena memang kelemahannya di Windows ini kita harus pakai ilmu otak-atik teman-teman ya. Kita tambahkan ini untuk menambahkan layernya. Jadi menambahkan layernya itu bukan layer dari per kanvas ya, tapi ini nambah kanvas ya. Oke, sorry. Klik ini dulu, baru klik ini ya. Sorry, saya ulangi, klik ini dulu, baru klik ini. Nah, nanti akan muncul seperti ini, dia di depannya. Biar nanti akan terjadi zoom in-nya dapat gitu teman-teman ya. Oke, kita checklist, kemudian dia akan muncul kanvas baru. Di sini kita tambahkan gambar lagi. Oke, nggak apa-apa, kita tambahkan yang ini. Nah, ini baru muncul nih teman-teman. Dia bintang-bintangnya kelihatan. Di sini akan muncul seperti ini. Nah, untuk tampilan seperti ini sebenarnya ini karena tadi ketika kita nambah ini dia posisinya di depan kayak gini, dia pasti udah terjadi lapisan. Artinya sudah agak 3D teman-teman. Coba kita cek ya. Ini dengan gambar yang ini, set. Kemudian kita scroll. Nah, tuh ya. Jadi dia lebih di depan. Untuk awannya tadi udah di depan. Untuk mengatur depan belakangnya ini teman-teman, ini bisa diatur teman-teman. Caranya gimana? Ya, posisikan kamera dengan baik seperti ini misalnya. Kemudian di bagian ini teman-teman klik yang ini nih. Nah, kayak gini. Nah, ini teman-teman bisa maju dan mundurkan. Kalau mau dimundurkan teman-teman klik geser ke atas. Nah, dia akan mundur. Atau kalau mau dimajukan klik geser ke bawah. Dia akan maju. Kelihatan ya untuk di sini nih, di sini. Tuh, maju mundurnya kelihatan ya. Nah, seperti itu. Oke, caranya seperti itu teman-teman. Untuk menambahkan lagi, ya sebenarnya kalau kita menggunakan pen, ya ini bisa langsung nambahkan di sini. Tapi karena kita menggunakannya nggak pakai pen, ya nggak pakai stylus pen, jadi kita manualnya pakai kanvas teman-teman. Oke, kita tambahkan lagi di sini. Kemudian kita tambah lagi awannya mungkin.
nanti kita tambahkan awan di lapis kedua mungkin ya, atau ketiga, keempat ya. Nah sekarang kita tambahkan dulu gambar apa nih yang ada nih. Tadi setelah awan ada gambar pegunungan. Oh sorry, gambarin dulu ya. Gambarin karena udah urutan nih. Gambarin dulu, kita klik. Nah seperti ini. Tampilannya ini agak kita turunkan, sesuaikan ya teman-teman ya, sesuaikan, di bagus-bagusin dah pokoknya. Kemudian checklist. Oke, kita cek tampilannya. Oke, seperti itu teman-teman. Ini menumpuk sama awannya tadi ya. Mungkin awannya kita mundurkan. Caranya mudah banget. Kita kembalikan ke sini. Kemudian kita klik awannya, kita klik yang ini. Kemudian kita mundurkan awannya. Nah, set. Nah, seperti ini. Jadi tampilannya bakal awannya lebih di belakang. Gitu ya. Nah, teman-teman, ini bisa diatur untuk condong tidaknya ya. Sebenarnya kalau pakai pen lebih bagus lagi nih tampilannya, nggak kayak gini doang. Tapi kita akan coba atur untuk pegunungannya, akan kita buat seolah-olah kayak gunung beneran. Jadi dibuat miring. Caranya gimana? Kita klik yang ini dulu. Kemudian kita klik pegunungan yang samar-samar ini. Kemudian kita klik yang ini nih. Nah, ini adalah untuk mengatur kemiringan teman-teman ya, karena kita mau mengatur miringnya seolah-olah kayak gunung. Kita atur horizontal dulu kayak gini, kemudian kita miringkan, ini digeser, nah sehingganya dia akan condong seolah-olah dia miring teman-teman. Kemudian kita checklist yang nanti jadinya kayak gini. Nah, yang gini ya. Tuh, dia miring ya teman-teman ya. Kalau dilihat dari samping dia bentuknya miring kayak gini. Oke. Nih, kalau sudah paham, kita lanjutkan, kita klik main kameranya. Kemudian kita akan tambahkan pegunungan berikutnya. Caranya kita tambahkan kanvas lagi ya, karena kita pakai Windows. Oke, tampilannya seperti ini. Kita checklist, kemudian kita tambahkan gambar lagi. Kemudian kita tambahkan laut tadi ya. Oke, ini laut apa gunung ya? Gunung berlaut-laut lah. Kita kita open, kemudian nanti akan muncul seperti ini. Kalau kegedean kita zoom in atau zoom out gitu ya teman-teman ya. Kita sesuaikan. Tampilannya seperti ini, kita sesuaikan, kita geser-geser kanan kiri. Kalau sudah kita sorry. Ini kayaknya sesuai sama ininya deh. Tadi desainnya kayaknya mau sesuai sama yang hitam ini. Seperti ini. Oke, kalau sudah selesai, kita checklist. Kemudian nanti ini akan muncul perbedaan atau perubahan nih teman-teman. Kalau nggak percaya, ini kita zoom ya. Tuh kayak gitu lah, akan muncul perubahan-perubahan yang keren menurut saya. Nah kalau teman-teman ini lebih niat lagi, ini dibuat dipisah tadi ya, untuk yang layer yang ini, layer yang ini, kemudian awan-awannya ini dipisah, bakal jadi lebih keren lagi sih menurut saya. Oke, kita akan tambahkan awan lagi di sini. Kita klik ini, kemudian ke belakangin dikit, kita akan checklist, kemudian kita klik awannya lagi untuk mempercantik ya. Oke, seperti ini. Set. Oke. Dan kita oke. Kalau sudah, sekarang kita tambahkan layer-layer terakhir tadi ya teman-teman ya. Contohnya kayak si yang ini dulu. Kita open. Sorry. Kita harus tambahkan kanvasnya dulu. Set. Kemudian kita checklist, kita tambahkan gambarnya. Untuk merubah kemiringan sama ya teman-teman ya. Tadi tinggal diubah pakai yang tadi itu, kemudian diubah
horizontal atau vertikalnya. Nah, di sini tampilannya akan seperti ini diperkecil aja. Kemudian di checklist untuk menyesuaikannya depan belakangnya kita klik yang ini, kemudian kita tarik ke depan, seret, nanti dia akan jadi di depan kayak gini. Oke, paham? Oke. Nah, kemudian kita checklist, kita kembali ke main kamera lagi. Kalau sudah, kita tambahkan lagi parallel canvas, kemudian kita checklist, kemudian kita edge image, kemudian kita tambahkan yang ini, kemudian kita tambahkan yang ini. Akan jadi seperti ini. Kita checklist dulu, kemudian kita edit pakai ini, kita geser ke depan. Sudah ke depan, kita checklist, kemudian yang bawah kita ubah kemiringannya. Pakai ini kita rubah horizontalnya menjadi lebih miring seperti ini. Sorry, ini malah miring semua. Oke, sorry ya, cancel. Kesini kita pilih yang ini, oke. Kemudian kita yang ini ya teman-teman ya, yang miring ya. Yang ini aja, jadi dia akan terpilih yang bagian ini aja. Kita ubah horizontal, kemudian kita ubah kemiringannya seperti ini. Dia miring bagian ini saja, sorry saya nggak kelihatan. Oke, seperti ini. Seperti ini, miring. Kemudian kita checklist, dia akan lebih miring. Kita kembali ke main kamera. Kemudian yang ini kita geser-geser teman-teman. Kita geser-geser ya, karena ini nggak pas menurut saya. Oke. Untuk menggesernya, untuk merubahnya kayak gini teman-teman. Ini agak ribet ya untuk menggeser. Misalnya ini terlalu kelebihan kayak gini nih. Nah teman-teman, ini lebarkan dulu, kemudian ini dihilangkan. Saya kemarin nyoba untuk langsung nggak bisa sih, tapi teman-teman coba aja. Tapi untuk kemarin saya nggak bisa, jadi saya pakai cara ini. Jadi dihilangkan dulu, kemudian kalau sudah dihilangkan semua, termasuk background, ini kita pilih yang selection. Kemudian pilih yang all, ya teman-teman ya. Kita pilih yang all, kemudian baru di sini ada move selection, jadi remove. Kalau ini pakai pen, ini bisa digambar teman-teman ya. Jadi digambar bagian ini aja yang pindah, bagian ini aja yang miring gitu teman-teman. Oke, seperti yang teman-teman bisa lihat di channel resminya Mental Canvas teman-teman. Nah ini bisa kita on kan semuanya lagi. Mana tadi? Oke, kita kembalikan dulu. Kita kembalikan dulu. Kita hidupkan semuanya lagi. Kalau sudah seperti ini, kita terakhir tinggal tambahkan orangnya. Orangnya kita taruh di sini aja, kemudian edge image, kemudian kita tambahkan orangnya. Set. Oke, kalau terlalu besar kita kecilkan. Memang orangnya kecil ya seharusnya ya. Nah, seperti ini. Kita posisikan yang pas di sini. Kemudian kita checklist. Nah, sudah. Apakah posisinya sudah sesuai? Kita cek. Oke, sudah. Oke, sudah. Nah, sekarang tinggal kita buat perjalanan kameranya. Bentuknya kayak gini. Kita akan buat perjalanan kameranya agar lebih menarik, teman-teman. Di sini nah ini gesernya ya, pakai yang ini. Untuk merubah kemiringannya pakai ini. Oke, paham? Oke, ini kita geser dulu. Zoom outnya seberapa kira-kira yang bagus? Seperti ini. Kita capture. Nanti ini kita hapus ya. Ini nanti kita hapus. Ini kita hapus saja. Klik kanan delete. Kalau sudah, kita bakal zoom. Kita bakal zoomnya mungkin kita zoomnya bakal ngelewatin anak ini ya. Kita zoom ngelewatin anak ini.
Nah kayak gini. Kalau gambarnya anak ini lebih HD bakal bagus nih. Nah kayak gini, kita add image, kemudian mungkin dikasih efek-efek miring gini. Nah gini, ini digeser, sorry ini kita tambahkan miring, terus gini set. Nah gini, terus kita kembaliin lagi, kita zoom lagi. Nah, misalnya gini, kita pindah ke ke atas gitu ya. Nah ke atas gini, set. Nah gitu, set ya. Terus kita zoom lagi, set. Nah gitu. Tapi mungkin karena tadi ngezoomnya kurang bagus ya, dan ini trackpad saya juga agak bermasalah, jadi nggak apa-apa, seolah gitulah ya, kita zoom semakin jauh teman-teman, maka nanti akan semakin bagus. Pada intinya di sini kita susun trackpadnya dulu. Set, tambahkan ini poin terakhir misalnya, kemudian kita tinggal klik yang ini lagi, set, dia kembali, klik lagi. Nah ini kan ada dua nih, kita geser ke depan, ke belakang. Nah kalau sudah teman-teman, ini tinggal kita play aja. Set. Nah kayak gitu teman-teman, gimana, keren nggak? Ya jadi mungkin agak ribet ya teman-teman ya, karena kita menggunakan komputer. Untuk langkah berikutnya teman-teman tinggal klik menu di sini, kemudian bisa save as, bisa export video, teman-teman. Nah di sini export to video, kemudian tinggal di export aja. Nanti hasilnya akan saya taruh di belakang video ini ya. Tinggal di start, dia akan nyimpen di Mental Canvas Project. Tinggal kita sesuaikan namanya dan kita save. Kalau sudah, dia akan tersimpan sesuai dengan progresnya. Oke teman-teman, kalau sudah selesai maka sudah tersimpan. Ini mungkin kita bisa save juga, save di Mental Canvas Project ini. Apa namanya, landscape ya, landscape. Dan ini teman-teman tinggal di save. Nah teman-teman, itu tadi caranya mudah banget ya teman-teman, sebenarnya mudah banget. Kalau kita sudah terbiasa pasti sudah bisa gitu teman-teman. Ya teman-teman, itulah tadi caranya bagaimana kita menggunakan Mental Canvas. Dan teman-teman juga bisa memesan untuk undangan digital misalnya dalam bentuk Mental Canvas yang bentuknya nggak biasa. Itu bisa melalui link yang ada di bawah, teman-teman bisa pesan untuk undangan digital atau ucapan yang lainnya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jumpa lagi di video berikutnya.